Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta panjang umur. Pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat scanner diagnostik tool yang bisa digunakan di motor Yamaha, khususnya Yamaha NMAX All, atau bisa juga digunakan di semua motor Yamaha yang masih menggunakan soket DLC OBD1 atau soket DLC Yamaha yang 3 pin. Dan scanner ini juga bisa digunakan di motor Honda yang masih menggunakan soket DLC OBD1 atau soket DLC Honda OBD1 yang 4 pin. Lalu kegunaan scanner ini apa sih? Jadi scanner ini nantinya bisa digunakan untuk mendiagnosa kerusakan komponen pada suatu motor, atau bisa juga digunakan untuk menghapus riwayat kerusakan komponen pada ECU motor ya, atau istilahnya adalah reset ECU ya. Dan bisa juga digunakan untuk setting CO, lalu bisa juga scanner ini nantinya digunakan untuk remap ECU. Bagaimana cara pembuatan scannernya? Mari ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip supaya nantinya teman-teman mudah mengerti dan nggak gagal paham. Jadi yang pertama, komponen yang diperlukan adalah modul FDTI FT232RL. Bentuknya seperti ini. Lalu kalau untuk scanner Yamaha, soketnya yang diperlukan adalah soket DLC Yamaha OBD1 atau yang 3 pin, female dan male. Jadi kita perlunya satu set kalau untuk Yamaha. Kalau untuk Honda gimana? Kalau untuk Honda kita perlunya cuma satu soket DLC Honda yang 4 pin yang male aja. Female-nya nggak usah kalau untuk Honda. Lalu komponen yang lainnya yaitu kabel jumper soket yang female 4 piece ya. Contohnya seperti ini. Lalu kabel kecil secukupnya, lalu PCB lubang IC secukupnya, contohnya seperti ini. Lalu komponen berikutnya yaitu octocoupler ya, octocoupler PC817. Kita perlunya 2 piece ya, contohnya seperti ini bentuknya. Komponen selanjutnya yaitu 1 piece resistor 560 ohm, contohnya seperti ini. Lalu 1 piece resistor 330 ohm, contohnya seperti ini. Lalu resistor 1K atau resistor 1 kilo ohm, 1 piece saja kita perlunya, contohnya seperti ini. Lalu 1 piece atau sebuah lampu LED, warnanya bebas ya, terserah selera masing-masing. Kita cuma perlu satu, contohnya seperti ini lampu LED. Lalu 1 piece terminal 3 pin, tapi ini bisa dipakai, bisa juga enggak. Jadi kalau mau dipakai boleh, kalau enggak nanti teman-teman bisa ganti dengan kabel ya. Jadi terminal ini bisa dipakai dan bisa juga enggak ya, jadi opsional. Lalu komponen berikutnya yaitu kabel data yang tipenya mini USB. Bentuknya seperti ini. Lalu yang terakhir tentunya yaitu software scannernya sendiri ya. Jadi kalau untuk Yamaha itu software yang digunakan yaitu YDIAC, tapi YDIAC-nya yang support modul FDTI ya teman-teman, jangan yang tidak support, nanti soalnya nggak akan bisa connect. Lalu kalau untuk yang scanner Honda, software yang biasa dipakai yaitu software Honda ECU. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Lalu cara pembuatannya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman pada PCB bolong atau PCB kosong ya, letakkan komponennya seperti ini ya. Jadi yang ini adalah gambaran dari octocoupler PC817. Dia punya 4 kaki, ini kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Lalu cara menentukan kaki 1 gimana? Caranya teman-teman tinggal lihat aja ya di atas ini. Biasanya ada tandanya, biasanya titik seperti ini. Kalau titiknya di sini berarti ini kaki satunya di sebelahnya ya. Ini kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Lalu octocoupler yang kedua teman-teman letakkan di sini. Namun dibalik ya, dibalik seperti ini. Jadi kalau di sini kaki satunya yang ini, kalau yang ini
kaki satunya letakkan di sini. Jadi ini kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Kalau yang ini kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Peletakannya seperti itu. Selanjutnya di sebelah ini, di sebelah octocoupler yang pertama, teman-teman letakkan resistor 560 ohm. Lalu kaki resistornya langsung teman-teman hubungkan atau disolder ke kaki octocoupler di kaki pertama seperti ini ya. Jadi resistor 560 ohm dihubungkan kakinya ke octocoupler yang pertama di kaki nomor 1. Selanjutnya dari resistor ini teman-teman hubungkan lagi ke lampu led ya, lampu led. Ini gambaran dari lampu led. Jadi teman-teman dari resistor ini hubungkan ke lampu led di kaki yang positif. Jadi lampu led itu ada dua kaki, satu kaki positif, satu kaki negatif. Kaki positif di lampu led itu kaki yang lebih panjang. Jadi kalau yang lebih panjang itu positif, kalau yang lebih pendek itu kaki negatif. Jadi kaki positifnya langsung dihubungkan ke resistor 560. Dihubungkan atau disolder ke resistor 560 seperti ini contohnya ya. Nah, dari sini selanjutnya teman-teman juga hubungkan lagi dengan kabel jumper yang soket female tadi. Saya kasih gambaran seperti ini. Dari sini teman-teman hubungkan dengan kabel jumper soket female. Lalu soket female-nya teman-teman langsung colokkan di modul FDTI ya. Di modul FDTI yang pin nomor 3 ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang modul FDTI. Saya perbesar dulu supaya lebih kelihatan ya. Jadi modul FDTI itu seperti ini teman-teman. Dia ada 6 pin, ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6. Tapi untuk scanner yang kita pakai cuma 4 pin aja. Yaitu pin pertama ini adalah untuk ground atau untuk arus negatif atau untuk massa. Terus yang pin ketiga ini adalah arus positif. Terus yang pin keempat itu adalah untuk TX atau untuk transmit data atau untuk mengirim data. Kalau yang pin kelima ini adalah RX atau untuk receive data atau untuk menerima data. Jadi pin yang digunakan pin 1 ground, pin 3 arus positif, pin 4 TX, pin 5 RX. Terus cara menentukan pin satunya di modul FDTI gimana? Jadi sebetulnya di modul ini, di bawah ini ada tulisannya, cuman kecil sekali teman-teman. Jadi kalau untuk mau lihat lebih jelas harus pakai kaca pembesar. Tapi untuk simpelnya seperti ini patokannya ya. Jadi di modul FDTI itu pastinya ada jumpernya nih. Ini jumper standarnya diletakkan di sini ya, di modul FDTI. Jumper standarnya diletakkan di sini. Kalau jumpernya di sini artinya pin satunya di sini teman-teman. Jadi ini jumpernya di sini. Terus pin satunya yang ini ya, ini pin 1, pin 3, pin 4, pin 5. Jadi kalau untuk lebih jelas memang harus dilihat, tapi kalau untuk simpelnya seperti itu caranya, lebih mudah ya. Jadi setelah ini kita balik ke pembahasan yang tadi. Saya perkecil lagi. Setelah ini dihubungkan ya, ini saya format dulu ya. Saya ganti warnanya menjadi merah karena ini untuk arus positif ya, jadi lebih nanti teman-teman bisa lebih paham ya. Oke, saya ulangi lagi. Dari sini dihubungkan dengan kabel jumper yang soket female-nya langsung dihubungkan ke modul FDTI pin nomor 3 yaitu untuk arus positif. Selanjutnya kita beralih ke kaki lampu LED yang negatif. Kaki lampu LED yang negatif teman-teman langsung hubungkan ke resistor 330 ohm. Seperti ini ya, kurang lebih. Jadi di solder atau dihubungkan dengan resistor 330 ohm. Lalu resistornya dihubungkan lagi ke octocoupler yang kedua di kaki nomor 4. Jadi resistornya dihubungkan ke octocoupler yang kedua di kaki nomor 4 seperti ini.
Selanjutnya dari sini teman-teman hubungkan lagi dengan kabel jumper ya, yang soket female. Hubungkan dengan kabel jumper yang soket female, lalu arahkan soket female-nya, colokan ke sini, modul FDTI yang di pin nomor 5 atau untuk RX. Ya, dari pin kaki nomor 4 ini, teman-teman sambung dengan kabel jumper, lalu soket female-nya colokan ke modul FDTI yang pin nomor 5 atau untuk RX. Selanjutnya kita beralih ke sini, ke octocoupler yang pertama di kaki nomor 2. Di sini juga teman-teman sambungkan dengan kabel jumper ya. Sambungkan dengan kabel jumper, lalu soket female-nya teman-teman colokan di sini, di modul FDTI yang pin nomor 4 atau untuk TX. Ya, dari octocoupler kaki nomor 2 arahkan ke modul FDTI yang pin nomor 4 atau untuk TX. Selanjutnya kita beralih ke octocoupler yang ini, yang kedua di kaki nomor 3. Dari sini juga sama, kita teman-teman langsung sambung dengan kabel jumper ya. Sambung dengan kabel jumper yang soket female ya. Lalu soket female-nya teman-teman arahkan ke modul FDTI yang pin nomor 1, yaitu untuk ground. Jadi kaki nomor 3 di sini langsung disambung ke groundnya FDTI, yaitu di pin nomor 1. Saya ganti dulu garisnya dengan warna hitam ya, supaya lebih paham lagi teman-teman. Ya, dari nomor 3 nyambung ke ground yang di FDTI. Selanjutnya kita beralih ke sini, di octocoupler yang kedua di kaki nomor 1, teman-teman langsung hubungkan dengan resistor 1K atau 1 kilo ohm. Oke. Jadi di sini disolder atau dihubungkan dengan resistor 1 kilo ohm, lalu dari resistor 1 kilo teman-teman hubungkan dengan kabel. Hubungkan dengan kabel, langsung hubungkan lagi ke terminal yang 3 pin ya. Terminal 3 pin letakkan di pin ini ya. Jadi dari resistor 1 kilo ohm hubungkan dengan kabel, lalu arahkan ke terminal 3 pin yang di sini, nanti jadinya untuk arus positif atau arus 12 volt dari ECU ya. Dari sini hubungkan ke terminal, nanti ini untuk arus positif 12 volt. Lalu selanjutnya kita beralih ke sini, ke octocoupler yang di sini, yang kaki nomor 3-nya. Teman-teman juga hubungkan dengan kabel ya. Hubungkan dengan kabel, lalu disambungkan ke terminal ya, di pin yang ini. Nanti ini untuk ground yang dari ECU ya. Oke. Jadi kaki nomor 3 langsung ke sini, ke terminal, nanti jadinya untuk ground. Selanjutnya kita beralih ke sini, ke kaki nomor 4 yang di octocoupler ini. Teman-teman juga sambungkan dengan kabel ya.
sambungkan seperti ini. Saya buat dulu ya. Jadi begini, dari kaki nomor 4 maksudnya teman-teman hubungkan langsung ke kaki nomor 2 yang di sini, atau istilah di jumper ya. Dari kaki nomor 4 hubungkan dengan kabel langsung ke kaki nomor 2 yang di autocoupler yang ini, di jumper. Setelah itu hasil penjumperannya teman-teman langsung hubungkan ke terminal yang di tengah ini, nanti jadinya untuk K-line ya. Jadi saya ulangi, dari kaki nomor 4 di jumper ke kaki nomor 2, lalu hasil penjumperannya dihubungkan ke terminal di tengah untuk nanti jadinya K-line atau untuk datanya ya. Jadi yang ini untuk positifnya, yang ini untuk negatifnya, yang ini untuk K-line atau datanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini sama nih ya. Ini kaki nomor 2 itu TX ya. Terus kaki nomor 4 yang di sini untuk RX ya. 24. Ini juga 24. Jadi artinya TX sama RX ya, 2 sama 4 kalau digabung jadinya adalah kalen atau data ya. Jadi ini adalah data. Jadi ini adalah gabungan dari TX sama RX. Nah, sampai di sini sebetulnya modul FDTI-nya sudah jadi teman-teman. Jadi inilah modul FDTI yang buat scannernya aja ya. Jadi sampai di sini scannernya sudah jadi ya. Jadi scannernya seperti ini. Nanti selanjutnya saya akan ajarkan untuk pembuatan soket DLC-nya yang untuk nyambung dari modul scanner ini ke motor ya. Setelah kita tadi belajar bagaimana caranya membuat scannernya, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat soket DLC yang untuk menghubungkan dari scanner ke motornya ya. Untuk yang pertama saya akan ajarkan caranya membuat soket untuk motor Honda terlebih dahulu ya. Jadi kalau untuk motor Honda yang diperlukan cuma soket DLC Honda OBD1 yang mel ya. Bentuknya seperti ini ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia ada 4 pin, cuma nanti yang dipakai cuma 3 pin aja ya. Yang satu nggak dipakai. Jadi ini adalah tampilan dari soket DLC Honda yang mel tampak belakang. Ingat teman-teman ya, ini adalah tampak belakang ya. Jangan salah, ini tampak belakang. Jadi dari tampak belakang yang jadi patokan adalah ini. Ini adalah pentolan dari kancingan soket ya. Jadi ini adalah kancingan soket. Jadi patokannya untuk menentukan posisi kabel ya. Yang sebelah kanan dari kancingan soket kalau tampak belakangnya itu adalah yang ini adalah untuk kabel kalen ya. Jadi sebelah kanan dari kancingan soket paling atas itu adalah kalen. Di sebelahnya kalen, yang sebelah kiri dari kancingan soket itu adalah untuk kabel ground atau untuk massa atau untuk kabel negatif. Dan di bawah kalen itu untuk kabel positifnya ya. Jadi yang sebelah kanan paling atas itu kalen, sebelahnya kalen itu untuk kabel negatif, dan di bawahnya kalen yang ini itu untuk kabel positifnya. Jadi umumnya ya, ini enggak semua. Jadi kalau di motor Honda itu ya, kalau untuk warna kabelnya ya, untuk yang kalen itu biasanya kabelnya warnanya orange strip putih. Kalau untuk yang kabel positif biasanya warnanya itu hitam strip putih. Kalau untuk kabel yang negatif warnanya biasanya itu
adalah hijau strip hitam. Tapi itu tidak berlaku untuk semua, namun sebagai besar seperti itu ya. Jadi yang jadi patokan sebetulnya jangan warna kabel, tapi posisinya ya. Jadi yang pastinya posisinya seperti ini. Kalau tampak belakang untuk soket milnya ya, sebelah kanan itu kalen, yang sebelah kiri atau sebelahnya kalen itu adalah kabel negatif, dan yang di bawahnya kalen persis ini adalah untuk kabel positif. Setelah kita mengetahui posisi dari kabel-kabelnya, maka untuk menghubungkan ke scannernya, jadi tinggal ngikutin aja ya. Jadi kalau yang kalen di soket male dihubungkan ke kalen yang di scanner. Begitu pula yang untuk yang negatif ya, negatif dari soket male dihubungkan ke negatif scanner, dan yang positif dari soket male juga dihubungkan ke positif yang di scanner. Contohnya seperti ini. Dari kalen yang di soket kita hubungkan menggunakan kabel ke kalen yang di scanner seperti ini ya. Lalu yang negatif juga sama, dihubungkan dengan kabel yang negatif dari soket, dihubungkan dengan kabel menuju ke negatif atau yang ground di scanner seperti ini. Lalu yang kabel positif juga sama, dihubungkan dengan kabel ya dari soket yang positif ini dihubungkan ke scanner yang positif juga. Nah, setelah terpasang seperti ini artinya bahwa scannernya sudah siap untuk digunakan. Jadi soket ini tinggal dicolokkan ke motor Honda, lalu yang dari FDTI ini dihubungkan dengan kabel data yang tipenya mini USB, lalu dihubungkan ke laptop atau ke komputer ya. Jadi yang ini dihubungkan ke motornya, yang dari FDTI-nya pakai kabel mini USB dihubungkan ke laptop atau komputer. Setelah itu tinggal diinstal software scannernya. Kalau untuk Honda menggunakan biasanya software Honda ECU ya. Dan untuk jangan lupa diinstal driver FDTI-nya. Driver FDTI-nya bisa menggunakan software Zadig. Jadi software Zadig itu digunakan untuk menginstal driver dari modul FDTI agar modul FDTI-nya terkoneksi dengan software Honda ECU-nya. Setelah semuanya terpasang, maka scanner ini sudah siap digunakan untuk melakukan diagnosa pada motor Honda, atau bisa juga untuk melakukan reset ECU pada motor Honda, atau bisa juga digunakan untuk remap ECU pada motor Honda. Jadi begitulah caranya bila kita ingin membuat scanner motor Honda yang menggunakan soket DLC OBD1. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah cara membuat soket DLC OBD1 untuk motor Yamaha ya. Jadi kalau untuk motor Yamaha itu soket DLC OBD1-nya seperti ini ya. Bentuknya dia ada 3 pin ya. Tapi yang digunakan itu satu set, yaitu soket male atau cowok dan soket female-nya atau soket ceweknya. Beda dengan Honda, kalau Honda cuma butuh satu soket male, kalau di Yamaha itu membutuhkan dua-duanya. Jadi soket male dan soket female. Saya perbesar dulu biar lebih jelas.
Jadi ini adalah gambaran dari tampilan soket DLC Yamaha OBD1 yang 3 pin ya. Jadi tampilannya seperti ini soket male atau cowoknya, yang ini soket female atau ceweknya. Yang akan kita bahas duluan adalah yang soket male-nya dulu ya. Pada soket male ini adalah tampilan tampak belakang ya, jangan salah, ini adalah tampilan tampak belakang. Jadi patokannya sama ya, patokannya yang ini adalah kancingan dari soket ya, jadi pentolan dari kancingan soket. Jadi kalau dari tampak belakang yang soket male, posisinya yaitu yang sebelah kiri dari kancingan soket, yang ini, yang paling atas ini digunakan untuk kabel ground atau kabel negatif atau kabel massa. Terus di sampingnya kabel ground yang sebelah kanan dari kancingan paling atas adalah digunakan untuk kabel positifnya, dan yang bawahnya itu digunakan untuk kabel kalennya atau kabel datanya. Ini adalah untuk soket male-nya. Jadi setelah kita mengetahui posisi kabelnya, untuk menghubungkan ke scanner juga sama, tinggal dicocokin aja. Yang ground dihubungkan ke ground pada scanner, yang positif dihubungkan ke positif pada scanner, dan yang kalen dihubungkan pada kalen pada scanner ya. Jadi sama seperti itu. Contohnya seperti ini. Yang ground pada soket male langsung dihubungkan dengan kabel ke ground pada scanner. Lalu yang positif juga sama. Yang positif pada soket male dihubungkan menggunakan kabel ke positif pada scanner. Oke, yang kalian juga sama. Yang kalen pada soket male dihubungkan ke kalen pada scanner. Setelah itu kita beralih ke soket female-nya. Jadi kalau di soket female juga dia ada 3 pin, tapi yang digunakan cuma satu, yaitu soket yang ini tampak belakang juga ya. Soket female tampak belakang seperti ini, ada 3 pin, yang digunakan cuma satu pin, yaitu posisinya yang ada di sebelah kiri dari pentolan kancingan soket. Yang sebelah kiri ini digunakan untuk kabel positif. Jadi kabel positif yang di sini dihubungkan dengan kabel lalu dijumper ke kabel positif yang ada di soket male ya. Jadi fungsinya dari soket female ini cuma untuk mengalirkan arus positif dari aki ke soket male ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi dihubungkan dengan kabel seperti ini ya, dari soket positif yang ada ya di soket female, dihubungkan dengan kabel lalu dijumper ke soket positif yang ada di male ya, seperti ini. Jadi fungsi dari female di sini cuma untuk mengalirkan arus positif 12 volt dari aki ke soket male. Setelah terpasang seperti ini artinya bahwa scanner ini sudah siap digunakan ya. Jadi yang soket di sini tinggal dicolokkan ke motor Yamaha ya. Kalau yang soket male-nya nanti dicolokkan ke motor pada soket female di motor ya. Kalau yang soket female yang di sini nanti dicolokkan ke motornya di soket yang male ya. Jadi soket male yang di scanner dicolokkan ke motor di soket female.
Kalau soket female yang di scanner dicolokannya ke soket male yang di motor. Setelah itu sama ya, untuk FDTI-nya juga dihubungkan dengan kabel data tipe mini USB, lalu dihubungkan ke laptop atau ke komputer. Setelah itu, lalu diinstal softwarenya. Kalau untuk software scanner Yamaha menggunakan software YDIAC ya. Cuman YDIAC-nya yang support dengan modul FDTI. Bukan yang tidak support ya. Kalau yang tidak support nanti tidak akan bisa connect. Setelah diinstal softwarenya, baru jangan lupa diinstal pula drivernya. Jadi drivernya juga sama. Untuk menginstal driver FDTI bisa menggunakan software Zadig ya, agar nanti FDTI-nya bisa terkoneksi dengan software YDIAC-nya. Setelah semuanya dilakukan, maka scanner ini sudah siap untuk digunakan untuk mendiagnostik komponen pada motor Yamaha, bisa juga digunakan untuk mereset ECU, dan bisa juga digunakan untuk melakukan setting CO. Dan scanner ini bisa digunakan di semua motor Yamaha yang masih menggunakan soket DLC tipe OBD1 3 pin ya. Contohnya untuk NMAX All atau untuk Aerox yang tipe lama. Nah, setelah ini saya akan langsung ya mempraktekkan ya scanner ini, nanti langsung akan saya colokkan ke motor NMAX All saya ya. Nanti langsung saya perlihatkan dengan menggunakan aplikasi YDIAC ya, yang untuk membuktikan bahwa scanner yang tadi kita buat ini bisa berfungsi di motor NMAX All untuk melakukan proses scanner atau untuk melakukan proses reset ECU di motor Yamaha ya. Jadi ini bisa dipakai di semua motor Yamaha yang konektornya konektor tipe lama, yaitu DLC OBD1. Modul scanner yang tadi saya ajarkan ya, kalau jadi nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Secara garis besar akan seperti ini ya. Yang ini adalah modul FDTI-nya ya. Saya tempatkan di sini, lalu saya hubungkan dengan kabel jumper yang soketnya female. Kenapa? Karena dia udah ada soketnya, jadi ketika kita menghubungkan ke pin FDTI-nya, kita tinggal colok aja, nggak perlu disolder lagi. Jadi itu lebih simpel ya teman-teman. Yang ini adalah lampu LED-nya, sedangkan yang ini adalah resistor 330-nya. Di samping lampu LED ada resistor 560 ya, cuman nggak terlihat karena terhalang oleh kabel. Yang dua ini adalah octocouplernya, dan yang ini adalah resistor 1K-nya. Sedangkan yang 3 kabel ini adalah outputnya yang nanti akan menuju ke soket DLC-nya ya. Jadi seperti itu. Saya geser dulu ya. Nanti kalau gambarnya tidak jelas, saya mohon maaf, karena pada pembuatan video ini saya hanya menggunakan kamera dari handphone biasa. Jadi kalau gambarnya tidak bagus, saya mohon dimaklumin ya teman-teman ya. Jadi pada pembahasan yang awal kita menggunakan terminal kabel 3 pin ya, tapi di sini saya tidak menggunakan terminal kabel 3 pin. Saya ganti dengan ini, dengan kabel dan soket kabel 3 pin satu set seperti ini. Kenapa? Karena kalau menurut saya, kalau saya pakai ini itu lebih simpel ya. Kalau saya ingin mengganti soket. Contohnya kalau saya ingin berpindah dari sini ke soket Honda, saya tinggal lepas ya, lalu saya sambungkan ke soket Hondanya. Dan kalau ketika saya ingin berpindah lagi ke soket Yamaha, tinggal saya lepas, saya tinggal pasangkan lagi ke kabel yang soket Yamaha. Jadi itu lebih mudah bagi saya ya. Dan di sini juga teman-teman jangan berpatokan dari warna kabel yang di sini ya teman-teman ya. Karena pada pembuatan modul ini saya hanya menggunakan kabel seadanya. Jadi kalau kabelnya tidak sama warnanya dengan yang tadi saya ajarkan, saya mohon maaf ya. Jadi patokan jangan dari kabel ini, tapi patokannya adalah penempatan kabel-kabelnya ya teman-teman ya. Contohnya yang di sini ya. Yang di sini adalah penampakan dari soket male ya. Soket male dari Yamaha OBD1. Jadi penampakannya seperti ini. Untuk pemasangan kabelnya ya, patokannya dari sini ya. Ini adalah kelihatan nggak ya?
Ini adalah kancingan soketnya yang lubang ini ya. Ini adalah kancingan soketnya ya, patokannya dari sini ya. Yang sebelah kiri dari kancingan soket ini untuk kabel negatif, sebelah kanan itu kabel positif, dan di bawahnya itu untuk kabel kalen ya. Jadi patokannya kancingan soket yang berlubang ini ya. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif, bawahnya adalah kalen atau datanya. Dan yang seperti yang di awal saya ajarkan, yang kabel positifnya di jumper atau digabung seperti ini, nanti hasil penjamperannya dimasukkan ke soket female-nya. Ini adalah soket female dari DLC OBD1 Yamaha ya. Penampakannya seperti ini. Jadi pemasangannya juga patokannya dari kancingannya ya. Kancingannya yang ini, yang atas ini. Nah, dari sini, dari positif ini di jumper, lalu hasilnya dimasukkan ke sini kemana? Kalau di sini di female-nya dimasukkan ke posisi sebelah kiri dari kancingan ya. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan sebelah kanan positif. Kalau yang ini adanya di sebelah kiri dari kancingan soketnya ya. Kenapa? Karena kalau pasangnya begini, nanti ketika dihubungkan ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kan positif ya. Positif dari male dihubungkan ke female, nanti ketemunya positif juga. Jadi dia satu jalur atau searah ya. Jadi nanti kabelnya nggak salah. Maka penempatannya harus seperti itu ya. Pemasangannya. Jadi kalau yang dari sini ya, male itu ada sebelah kanan ya, di jumper lalu dimasukkan ke female tapi posisinya di sebelah kiri dari kancingan ya. Jadi nanti hasilnya akan searah atau sejalur kalau dicolokkan ya. Jadi seperti itu. Dan yang saya perlu tekankan lagi, jadi teman-teman jangan berpatokan dari warna kabel ini, tapi berpatokan dari posisi kabelnya ya, yang seperti yang saya terangkan tadi ya, supaya teman-teman nggak salah. Dan yang teman-teman juga harus berhati-hati nanti pada saat penyambungan ke modul scannernya ya. Jadi nggak boleh terbolak-balik, nggak boleh salah. Kalau yang dari sini dari soket ini adalah kabel negatif, maka yang di scannernya harus dihubungkan ke kabel negatif juga. Kalau dari sini positif, di scannernya harus dihubungkan dengan yang kabel positif juga. Kalau dari sini kalen ya, dari soket kalen, maka di scannernya juga dihubungkan dengan yang kabel kalian juga. Jangan terbolak-balik. Kenapa? Karena nanti kalau salah pasang, modulnya akan rusak atau korslet ya. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya teman-teman harus perhatikan cara pemasangannya ya. Seperti yang saya jelaskan di awal itu lebih jelas ya. Jadi teman-teman nanti nggak salah pasang. Nah setelah ini saya akan ajarkan atau akan saya praktekkan langsung digunakan di motor Yamaha ya, karena saya cuma punya satu motor yaitu motor NMAX All. Nanti saya akan terapkan di motor NMAX All supaya teman-teman bisa lihat bahwa scanner yang kita buat ini bisa berfungsi di motor Yamaha ya. Tapi sebelumnya saya akan atur posisi dulu supaya teman-teman bisa lebih mudah melihatnya ya. Nah sekarang modul scannernya sudah saya hubungkan ke motor ya. Jadi cara pasangnya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini, yang dari scanner dicolok yang soket male-nya. Soket male-nya dihubungkan ke soket female yang di motor. Yang dari scanner soket female dihubungkan ke soket male yang dari motor. Jadi tinggal ngikutin aja ya. Jadi dua-duanya dihubungkan soketnya ya. Dan yang di sini, yang di modul FDTI-nya dihubungkan dengan kabel data mini USB, langsung dicolok ke komputer ya di port USB ya. Nah kalau sudah terhubung seperti ini, nanti lampu LED-nya akan nyala dua-duanya ya. Yang ini dan yang ini akan dua-duanya nyala ya. Jadi setelah terhubung semuanya, kita bisa lihat di layar monitor ya. Kita langsung buka software Yediaknya ya. Ya, kita buka software Yediaknya ya. Nah, ya. Kita lihat di sini ya. Di sini statusnya yaitu connected engine off. Itu artinya bahwa modul FDTI-nya atau scannernya ya sudah terhubung dengan software Yediaknya, tapi statusnya masih off ya. Statusnya masih off karena kunci kontaknya belum dihidupkan ya.
jadi statusnya masih off. Sekarang kita coba menghidupkan kunci kontak ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, setelah kunci kontak dihidupkan, maka YDIAC-nya langsung membaca data pada ECU motor ya. Nah, nanti akan keluar semua datanya di sini ya, dan statusnya akan berubah menjadi connected engine on ya. Jadi tampilnya seperti ini, itu artinya scanner yang tadi kita buat sudah berhasil dan bisa membaca data pada ECU motor ya. Kalau mau dilihat-lihat tinggal diklik-klik aja seperti ini ya, nanti akan keluar hasilnya ya. Terus sampai bawah ya. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, di sini malfunction display-nya 0 karena memang sudah saya reset ya, nggak ada error lagi. Dan clear malfunction kodenya juga 0 karena kemarin sudah saya reset ya. Kalau misalnya ada kode error yang belum dihapus, nanti di sini akan keluar nih nilainya ya. Kalau mau di reset tinggal diklik action yang di sini ya. Klik di clear malfunction kode, langsung diklik action ya. Karena sudah 0, jadi nggak perlu diklik action ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, jadi artinya bahwa modul scannernya sudah berhasil membaca data ECU motor. Sekarang kita matikan dulu YDIAC-nya, kita akan coba setting CO ya. Kita matikan dulu, kita kontak off dulu ya. Setelah itu kita refresh dulu ya. Oke, setelah itu kita buka lagi YDIAC-nya ya. YDIAC-nya, nah, kalau kita mau setting CO, kunci kontaknya jangan di-on-kan dulu ya. Jadi pas kita buka YDIAC, langsung klik yang ini ya. Klik yang di sebelah pojok kiri kanan bawah, klik CO. Oke, sampai keluar tampilan seperti ini, baru kita kontak on. Ini kunci kontak. Tunggu sebentar ya, nanti dia akan membaca data ECU motor. Nah, sekarang dia sudah membaca data ECU motor ya, bahwa settingan CO lama yang di ECU itu adalah 1. Kalau kita mau rubah, mau naikkan jadi 2, tinggal diklik tombol up di sini ya, dia berubah jadi 2. Kalau mau diturunkan, tinggal klik tombol down di sini. Sekarang kita coba nyalakan motor ya, tinggal kita starter aja motornya. Oke, nah, motornya sudah nyala, lalu nanti RPM-nya akan terbaca di sini ya. Jadi seperti inilah kalau kita mau setting CO di software YDIAC ya. Nah, sekarang kalau kita mau mematikannya gimana? Ya tinggal kontak off aja. Kontak off ya. Nanti dia akan otomatis berhenti sendiri ya. Seperti itu, kontak off, dia berhenti. Kalau kita mau keluar tinggal klik ini ya, langsung klik ini ya. Oke, sekarang kita refresh lagi, nanti kita akan buka lagi, kita akan lihat settingan CO yang tadi kita rubah 2 itu berubah apa enggak ya, gitu ya. Sekarang kita buka lagi YDIAC-nya ya, kita perbesar ya, langsung kita klik CO, jangan di kontak on dulu, langsung klik CO, langsung kita kontak on-nya di sini, baru kontak on. Tunggu sampai dia baca data ECU ya. Nah, kita lihat, nah, dia sudah membaca data ECU bahwa settingan yang tadi kita rubah 2 tidak berubah ya. Artinya modul scannernya sudah bisa dipakai untuk menyeting CO ya. Kalau kita mau turunkan ya tinggal turunkan lagi. Kalau saya tadi mau rubah jadi 1 lagi, tinggal klik down ya. Klik down. Baru kalau kita mau tes nyalain motor, tinggal klik starter. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita lihat idle-nya atau langsamnya masih normal ya, karena memang standar langsamnya kira-kira di sekitar di angka 1500 sampai 1700 atau 1600 ya. Jadi seperti itu. Kalau kita gas-gas tidak akan naik ya. Dia akan naik RPM-nya ya, akan membaca RPM-nya. Ya.
kalau kita ingin mematikan ya tinggal di kontak off ya, kita langsung kontak off, nanti otomatis akan berhenti sendiri ya. Nah seperti itu ya. Nah kita tutup ya. Nah sampai di sini saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Saya sudah mengajarkan bagaimana caranya membuat modul scanner yang bisa dipakai di motor Yamaha dan juga di Honda. Tapi kalau di Honda saya nggak bisa praktekkan ya, karena saya nggak punya motornya ya. Saya cuma punya motor Yamaha, maka saya cuma praktekkan di Yamaha. Jadi seperti itu caranya, dan tadi kita sudah lihat ya secara bersama bahwa modul yang kita buat tadi sudah bisa digunakan dan terbukti bisa digunakan untuk setting CO ya. Jadi saya kira sampai di situ saja pembelajarannya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, karena saya juga baru belajar ya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.